Assalamualaikum Pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, kita berjumpa lagi ya di pertemuan kita pada pagi hari ini. Mata kuliah konsep teknologi informasi, kita akan menjelaskan mengenai materi pengantar basis data. Sebelum kita masuk ke materi, kita pelajari terlebih dahulu terkait CPMK dan sub CPMK dari pengantar basis data atau di mata kuliah kita. Yang pertama, eh capaian pembelajaran mata kuliah pengantar basis data nantinya akan kalian harus memahami konsep dasar pada bidang ilmu komputer. Kemudian, kemampuan memahami perekayasaan dan teknologi informasi yang ditujukan dengan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Sub CPMK nanti nantinya mahasiswa mampu memahami jenis-jenis sistem file, menguraikan elemen-elemen basis data. Dan tujuan pembelajaran kita yang pasti kalian harus memahami konsep dasar dari pengantar basis data, tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam konteks teknologi informasi dan penerapannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam mata kuliah kita juga ada praktikum dan studi kasus yang relevan. Pokok bahasan dari pengantar basis data, yang pertama kita akan mengenal mengenai perbedaan sistem file tradisional dengan sistem file basis data serta keterbatasannya. Kita mempelajari juga mengenai keuntungan dan kerugian menggunakan basis data, konsep dasar basis data, istilah-istilah dasar dan komponen-komponen basis data serta pengguna dari basis data. Oke, di sini sudah ada peta konsep dari pengantar basis data. Yang pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu konsep dari teknologi informasi, definisi konsep, definisi teknologi, definisi sistem. Kemudian, apa yang dimaksud dengan database, apa yang dimaksud dengan DBMS, istilah-istilah dari pengantar basis data itu sendiri. Yang pertama ada enterprise, entitas, atribut, key, dan data value. Peran pengguna dalam sistem informasi, sistem basis data, apa yang dimaksud dengan sistem engineer, DBA, dan users. Kemudian keuntungan dan kerugian dari sistem basis data. Di sini nanti akan mempelajari mengenai keuntungan kerugian dari implementasi sistem basis data. Oke, kita masuk ke pengertian konsep. Konsep menurut Woodruff yaitu suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna, yaitu suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teknologi, yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan yang menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Oke, di sini kita ada skema ya terkait dengan sistem, contohnya sistem akademik di universitas. Di sini ada ketua program studi, ada bagian akademik, ada bagian keuangan yang saling terintegrasi ya, atau saling terhubung dari satu bagian ke bagian yang lainnya, di mana ada software pengolahan database yang membuat ketiga bagian itu saling terhubung. Oke, di sini ada juga contoh terkait data dan informasi. Apa itu data? Data adalah informasi yang belum diolah, berisi dari fakta, di mana informasi adalah data yang sudah diolah dan berguna untuk tujuan tertentu. Oke, di sini ada yang mau memberikan contoh atau menjelaskan terkait pengertian data dan informasi. Siapa yang mau coba? Di sini ada 331, Bradley Shop 1,29. Kemudian ada sistem informasi di dalamnya menghasilkan
331 ini item number, deskripsinya Bradley Shop, dan unit yang terjual 7,15 dan penjualan harga total penjualannya dengan informasi sekian. Atau ada yang mau memberikan contoh yang lain nggak? Apa yang dimaksud dengan data dan informasi? Saya Bu. Ya, silakan Rivaldi. Jadi kalau data itu informasi atau fakta yang belum diolah. Misal ada angka, teks atau catatan. Misal ada data namanya Budi, lalu ada 0812, ada Depok, ada 19. Nah, itu tuh data. Tapi kalau kita sudah olah menjadi informasi, dia bakal berubah menjadi Budi itu adalah mahasiswa, terus bisa berusia 19 tahun, tinggal di Depok. Nah, itu informasi. Nah, kalau data mentahnya Budi 0812, Depok 19. Nah, itu bedanya sih, Bu. Oke, good ya, benar ya. Jadi kalau kita lihat di skema, di sini ada 331, ini tidak ada apa namanya penjelasan terkait data tersebut ya. Setelah diolah, maka ada informasi bahwa 331, 863 itu adalah item number, Bradley Shop, dan lain sebagainya itu adalah description, dan kemudian ada beberapa field keterangannya. Oke, lanjut. Terkait pengantar basis data. Basis itu adalah tempat, data adalah informasi yang belum diolah tadi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan basis data? Pengaturan atau pengelompokan atau pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Tadi sudah disampaikan oleh Muhammad Rifaldi, misalkan Budi, Ahmad, Ade, seperti itu ya. Itu berarti kumpulan dari data nama. Terus kemudian tadi ada satu IA04, satu IA08, dan sebagainya. Nah, itu kumpulan dari kelas. Yang intinya dia harus dikelompokkan sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Oke, lanjut kita ke perbedaan antara sistem file tradisional dengan sistem file berbasis database. Dari skema yang kita lihat sekilas, ada yang mau menjelaskan nggak bedanya tuh di mana ya antara sistem file tradisional dengan database? Ada yang mau menjelaskan? Oke, yang lainnya, silahkan. Saya Bu, Oke, kalau sistem basis data dengan DBMS tuh dia lebih memudahkan buat integrasi Bu ketimbang yang konvensional gitu. Biasanya ada di sistem melalui komputer gitu Bu inputnya dan nah lebih di, mudah buat mm-mm. mengkorelasikan satu data dengan data yang lain gitu. Oke, berarti pembedanya ada di DBMS ya. Oke, good ya. Jadi nanti kita akan mempelajari terkait DBMS. Nah, nantinya di pertemuan selanjutnya kita akan mengimplementasi di BMS ini adalah software pengolahan database ya. Nanti ada 3 software yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah DBase, kemudian ada Microsoft Access, terus kemudian ada um, MySQL di SMPP. Nanti kita mempelajari bahasa query dari ketiga software tersebut. Pembedanya ada di DBMS-nya tadi ya. Kalau basis data memiliki DBMS, kalau tradisional tidak memiliki. Oke, jadi basis data itu adalah sekumpulan data tadi ya yang dihubungkan secara bersama-sama, saling terintegrasi, yang memenuhi kebutuhan informasi untuk tujuan tertentu ya, yang tersimpan secara terintegrasi. Kemudian sistem basis data dapat dibuat dipelihara dengan cara manual atau dengan menggunakan komputer. Bisa juga berbasis komputer yang dibuat dan dipelihara oleh sekumpulan program aplikasi yang ditulis secara khusus untuk menyelesaikan masalah tertentu atau dengan menggunakan suatu sistem manajemen basis data. Oke, lanjut ya. Istilah dalam database di sini ada enterprise, ada entitas, ada atribut, ada data value, ada record or tuple, ada file. Tadi yang sudah kita singgung terkait ada nama, ada kelas, ada NPM, saling terintegrasi, eh, saling terhubung satu dengan sama yang lain dengan tujuan tertentu. Nah, itu data-data tersebut ada banyak istilah-istilahnya atau banyak golongannya.
Yang pertama enterprise. Enterprise di sini adalah suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, dan pabrik. Di bawahnya, di urutan selanjutnya ada entitas, sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik yang sama dan dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contohnya di sini ada nasabah, mahasiswa, pegawai, dan mobil. Oke, Ibu tanya. Di sini berarti entitas nasabah, berarti pada enterprise apa ya? Ada yang bisa Bank bantu? bukan, Bu? Bu, Enterprise Bank, bank, Bu. Bu. Bank bukan, Bu? Ya, enterprise Bank, bank bank, ya, Bu, bang, betul bang. Ya, ya. Bang. Nah, mungkin bisa dicontohkan yang lain, contoh enterprise. Selain contoh yang Ibu tulis di sini, ada contoh apa aja? Bu, showroom enterprise, Bu. Showroom, boleh, hotel ya, bandara, seperti itu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada atribut. Atribut adalah setiap entitas mempunyai atribut. Atribut adalah sebutan untuk mewakili suatu entitas. Contoh, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misal nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, hobi. Atribut bisa disebut juga dengan elemen, data field, atau data item. Nanti kalau kita pembuatan menggunakan simbol eh, seperti ini ya. Selanjutnya, jenis-jenis atribut. Ada atribut key. Apa yang dimaksud dengan atribut key? Gimana? Dia sifatnya unik ya. Tadi sudah disampaikan, misalkan pada showroom. Pada showroom itu kan berarti dia enterprise ya. Entitasnya apa dong showroom? Mobil ya. Atribut key-nya apa misalkan pada mobil? Ada yang bisa bantu jawab terkait atribut key pada mobil? ID mobil, Bu. ID mobil Atau mungkin pada showroom ya, nomor mobil. nomor plat mobilnya. Oke, salah satu contohnya seperti itu ya. Nah, di sini ada atribut tunggal atau atribut biasa. Contohnya di sini siapa ya atribut tunggalnya? Di sini ada pegawai, entitas pegawai, atribut tunggalnya NIP ya, Ini ya, Bu. karena dia Nama sifatnya NIP juga alamat. satu 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 nilai. Nah, selanjutnya ada atribut komposit. Dapat dikomposisi menjadi beberapa atribut yang lain. Contohnya di sini entitas pelajar, atributnya nama. Atribut kompositnya ada nama depan, nama tengah, dan nama akhir. Mungkin bisa dicontohkan yang lain. Atribut komposit itu apa aja? Selain nama apa dong? Apa? Kalau saya menyebutkan alamat, bisa nggak? Bisa, Bu. Alamat Ya, bisa ya. Dia menghasilkan atribut apa aja alamat? Ada kecamatan, RT, Jalan, provinsi, jalan, kecamatan, terus kelurahan, Kecamatan, kelurahan, kecamatan, Bu. kota, RT, RW, nomor ya. provinsi. Ya. Ya, selanjutnya ada atribut derivatif. Dihasilkan dari atribut yang lain. Kalau di sini berarti derivatifnya siapa ya? Apa ya? Umur, Bu. Umur, Bu. Umur ya. Umur, Bu, umur. Umur. Oke, entitasnya siapa dong entitasnya? Entitasnya Pegawai, Bu. Pegawai, Bu. pegawai. pegawai, Pegawai. pegawai. Atributnya tanggal lahir juga atribut. Oke, lanjut ke atribut multivalue. Multivalue berarti banyak nilai. Memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entitas. Di sini pada entitas pegawai multivalue-nya siapa dong? Apa dong? Gelar, Bu, gelar. Gelar bukan, Bu? Gelar ya, Ya, gelar. karena Iya, Bu. dia memiliki banyak nilai. Gelar bangsawan, gelar akademik, seperti itu. Selanjut ke detail value atau nilai data. Data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Atribut nama underscore mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Contohnya Adi, Arif, Budi. Merupakan isi data dari atribut nama underscore MHS atau mahasiswa ya.
Nah, kalau lihat dari contoh di slide berikut, atributnya ada berapa ya? Ada 5 Bu atribut Bu. Atributnya 5 ya. NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, IPK. Berarti entitasnya apa ya? Entitas mahasiswa Bu. Entitasnya mahasiswa ya. Jumlah recordnya? Tiga, Bu, tiga. Jumlah 3 Bu. recordnya ada 3. Oke, betul. Record, berarti yang dimaksud dengan record adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan suatu entitas secara lengkap. Jadi di sini ada nilai NIM, ada data value nama mahasiswanya, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK. Nah, ini eh, dengan satu record ya, berbeda-beda nggak data value-nya? Berbeda ya. Kalau dengan data value yang sama disebut dengan file. Dia dalam satu file terdiri dari record-record yang sejenis. Jadi maksudnya sejenis, ini kumpulan NIM, ini kumpulan nama mahasiswa, kumpulan nama tanggal lahir, kumpulan alamat mahasiswa, kumpulan IPK. Kalau record berarti berisi nilai-nilai dengan record yang berbeda-beda data value yang kalau file sama recordnya. Lanjut ke elemen data tadi atau data value tadi ada jenis-jenis key-nya. Yang pertama ada primary key, secondary key, candidate key, alternate, composite, dan foreign key. Nanti jenis-jenis key ini bisa kita lihat langsung saat pengimplementasian di DBMS-nya. Primary key itu bisa digunakan untuk record yang sifatnya unik tadi dan lain sebagainya. Nanti akan kita gunakan pembedanya di pengimplementasian DBMS ya. Oke, lanjut ke komponen. Jadi maksudnya komponen di sini kalau nggak ada salah satu di antaranya dia bukan sistem basis data. Yang pertama, ya harus ada data dong ya. Tadi mengenai data showroom yang kita sudah sebutkan ya harus ada data mobilnya, data pelanggannya, data pembelinya, dan lain sebagainya. Terus karena kita membuat sistem basis data yang sifatnya eh, berbasis komputer ya harus hardware-nya. Terus karena kita tadi sudah sepakat sistem basis data itu ada DBMS-nya ya harus ada software-nya. Terus penggunanya atau usernya atau orangnya. Nah, di sini ada sistem engineer, ada database administrator, ada programmer, ada pengguna akhir ataukah itu casual user, naive user atau pengguna umum atau pengguna khusus. Oke, dari penjelasan pengantar basis data tadi, kalian bisa eh, dari referensi buku yang sudah saya sebutkan di slide ini. Nah, ada latihan nih. Di sini buatlah basis data untuk sistem informasi sekolah yang mencakup entitas ya, seperti siswa, guru, mata pelajaran, kelas, dan jadwal. Berarti pada entitas ini enterprise-nya apa dong? Apa enterprise-nya? Sekolah, Bu. Sekolah Bu. Enterprise-nya sekolah ya. Kemudian ada berapa entitas? Ada 5, Ada Bu. berapa? 5, Bu. 5 Siswa, Bu. 5. guru, Mata pelajaran tiga, kelas dan empat, jadwal Bu. Kelas lima. dan jadwal. Ya, Bu. Oke. Boleh ditunjukkan sampai sudah selesai mengerjakan pada atribut siswa, ada data value apa saja? Ada yang sudah mengerjakan? Atau bisa disampaikan? NPM, Bu. NPM, Ada, nama, hmm, alamat, hmm. usia juga bisa. Berarti primary key-nya apa dong pada entitas siswa? NPM. NPM ya. Oke, mau dilempar ke siapa? Razendra. Terkait guru nih, contoh dari atribut guru. Oke, silakan mau dilempar siapa? Lempar ke SEPA aja, Bu. Seva. Oke, silakan Seva.
Atribut guru ada apa aja sih? Atribut guru ada nama, Bu. Ada umur. Alamat juga bisa, Mm-mm, Bu. mm-mm. Dan ada nomor unik, Bu, dia dari setiap guru. Nah, itu yang bisa Nah, jadi primary key juga, Bu. oke. Nomor induk apa? Ya, nomor induk pegawai mungkin ya bisa ya. Iya, betul, Bu. Kayak itu. Lanjut. Mm-mm. Mau dilempar ke siapa terkait atribut mata pelajaran? Ryan, Bu. Silahkan, Ryan. Di pelajaran tuh ada ID mapel, terus nama, kategori sama jumlah jamnya, Bu. Betul tidak? Oke, betul ya, boleh ya. Oke, next. Ryan mau dilempar ke siapa terkait atribut kelas? Ke Ilham, Bu. Oke, silakan Ilham. Kelas ya, kelas. Gimana? Atau siapa? Ke jadwal? Oke, nanti yang pasti contoh-contoh dari entitas yang sudah disebutkan tadi ya, atribut-atributnya sudah benar ya. Nanti silakan dilengkapi. Tentukan enterprise, tadi enterprise-nya, entitasnya juga sudah disampaikan. Terus primary key-nya tadi juga sudah ya. Yang pasti kalian tentukan data value-nya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak untuk pertemuan kita pada pagi hari ini? Gimana? Sepertinya tidak Ada? ada, Bu. Mungkin tidak, Bu. Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita persiapkan terkait implementasi ke software pengolahan database ya. Oke, terima kasih semuanya. Sekian. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.